Scroll ke bawah. Bukan, itu grafikmu. 13.600 sampai 700 tadi. Di bagian mana? NPHI paling mentok ke kanan. NPHI sayang. Yang kanan, Andina. Itu kan GR yang kiri. 0,28 Kak. Coba Andina scroll ke atas G. Kamu lihat kiri itu kan GR. Kan kita nyari NPHI. NPHI di kanan. NPHI maksimalnya yang mana? Di kedalaman itu tuh. Itu kan udah kamu garisin tuh. Mana yang maksimalnya? 13.700. Mana 13.700? Yang paling mentok kanan yang mana? Ya ampun Andina. Yang kanan 13.680 itu gak sih Kak? Itu kan kamu lagi di login. Din itu udah digaris Din. Ini yang kanan sini sayang. Kanan. Kabel yang kanan, grafik yang kanan. Ya kanan lagi. Terus kanan lagi terus. Nah ya di situ cari ke atas. Kamu scroll ke atas. Bukan. Dengerin ya. Nih NPHI. Aduh. NPHI-mu mana? Kan dia itu paling kiri 0,3 kan, paling kanan minus 0,1. Berarti yang paling gede yang paling besar nilainya, berarti yang ke kiri ya, bukan yang ke kanan. Nah, NPHI, garis putus-putus panjang. Coba scroll ke bawah itu kan kamu garisin itu. Apa? Kan aku bilang yang NPHI, yang kiri itu GR. Udah itu berapa nilainya? Kan ada toh? Nah itu. Berapa itu? 0,28. Ya itulah. Udah kan? Sekarang mana itu? Tadi sampai enclave kan? Enclave dapet tuh. Kamu tuh digarisin makanya ini apa enclave? Dicari juga. Porositas encore nomor 12 sekarang. Tabel 12. Porositas encore. Itu pakai rumus. Apa rumusnya? Mau nanya, di enclave berarti itu nilai semuanya sama kan Kak, enclave-nya? Iya. Oke. Sekarang nyari encore. Encore pakai rumus itu. Rumusnya apa? Kemarin. Udah diisi tuh. Ini nggak sih porositas N dikurang Vickley dikali N clay. N porositas encore kan? Porositas N dikurang Vickley dikali N clay. Porositas encore itu Vickley dikali N clay. Porositas N dikurang Vickley dikali N clay. Iya nggak Kak? Porositas encore itu rumusnya Vickley dikali N clay. Oh cuman itu doang Kak? Iya. Oh salah berarti. Terus baru nanti nilai encore-nya itu mana? Di tabel 12. Tabel 12 yang paling bawah itu kalian sum. Jadi kan itu udah 11 data kan. Nanti porositas encore-nya kalian jumlahin. Coba Andina itu dicoret-coret. Bagian tabel 12. Ya. Tuh, bagian bawahnya itu kamu buat sigma. Sum. Sigma boy. Sabar. Sum sama dengan yaitu ya. Sigma boy. Encore. Itu tinggal kalian jumlah. Tapi yang di PPT yang kakak kirim itu porositas encore rumusnya yang kayak Cici bilang. Sebentar ya. Sabar. Rumus namanya sigma encore ini buat apa? Yang mana? Rumus sigma encore ini buat apa tadi Kak? Itu nanti
selanjutnya buat mencari PB. Ini nanti disigmain ya ini Encore ini. Iya, porositas Encore. Ini Itu porositas ya. nanti dapat menilai porositas terakhir nanti Ma dikali. boy. Bentar, porositas Encore. Where? Ini. Log radioaktif. Udah asik sendiri gua. Caranya ini Ma boy. Kita malmingannya sangat ini ya guys, sangat bermanfaat. Produktif, Kak. PN Encore di Namanya calon Sigma engineer Boy. muda, Kak. Ya betul, calon engineer. Mana tadi? Porositas. Tapi perhitungan Encore ini nih ada rumusnya kan, Kak? Berarti dia bukan gunain Sigma Boy kan? Tinggal tambahin aja nggak sih, Kak, semuanya nanti dari setiap kedalaman? Maksudnya apa sih? Kok gua nggak sebenarnya Boy sama Gitu. kayak mana Ci? Coba Ci jelasin siapa Ci? Kayak mana Ci Sigma Boy ini Ci? Encore ini Ci? Nah, Sigma Boy itu kan nanti kan di kedalaman 1306 berapa itu 13600 misal dapat min 2,521 nih. Terus nanti di kedalaman berikutnya dapat berapa, kedalaman berikutnya berapa sampai 700 itu. Nah, setelah itu nanti ditambahin semua dari hasil kedalaman pertama sampai kedalaman terakhir. Itulah Ya, tinggal di Sigma aja. Nah, abis itu udah diarin Sigma Boy. Dicatat semua di Encore. Iya. Cici bener tadi saya lihat rumus aku Ci. Porositas Encore-nya ya tadi itu porositas N dikurang V clay dikali N clay. Oke, Ya, itu berarti rumusnya. bener ya, Kak? Nah. Terus mana lagi sekarang? PB. PB tadi rumusnya apa? Kalau di PPT? Sabar, Kak. PB. Kalau PB nggak ada rumusnya, Kak. Kemarin seingat saya kalau PB itu dia nilai ini density RHOB. Ya, betul. Jadi Rube itu kan porositas bulk. Jadi porositas bulk itu kan dia kita tahunya dari density kan. Nah, yaitu RHOB. Jadi RHOB yang terbaca pada kedalaman tersebut. That's why kemarin aku bilang ada RHOB sama DRHO. Perbedaannya di mana? Sama-sama densitas, tapi kok yang dipakai yang RHOB. Itu karena DRHO itu cuma untuk menunjukkan indeks kalau RHOB-nya itu yang kita lihat itu bagus atau enggak. Nah, berarti PB itu apa? Density bulk. Itu bukan P sih sebenarnya, dia Ru B. Nomor 13 itu Ru B ya. Tahu kan Ru densitas, B-nya itu bulk. Nanti dibuatnya ini ya, kecil gitu ya. Kan itu kayak yang tabel 15 itu kan Ru MA, porositas matriks kan? Porositas matriks, densitas matriks. Nah, density kan simbolnya Ru, terus MA-nya dibuat subscript yang kecil ini. Berarti Ru B juga PB yang nomor 13 ini. Itu kalian ubah nanti P-nya jadi Ru, B-nya dibuat subscript kecil gitu. Jadi dia menunjukkan, oh ini density bulk. Berarti yang 14 juga ini kan harusnya density fluid kan? Density fluid berarti dia Ru, terus fluidnya kecil. Nah, terus kita lihat nomor 14 sama 15. Kan ini ada densitas fluida kan, 14. Kenapa salt water? Ya udah, salt water kan densitas fluidanya udah diketahui. Sama kayak di PPT. Di PPT kan udah ada nih nilai density-nya. Ada di density log slide 13. Nah, di slide 13 itu ada rumusnya nih. Ru MA atau Ru fluida. Nah, Ru fluidanya itu gunakan salt water, yaitu 1,15 gram per centimeter kubik. Terus densitas matriksnya untuk sandstone, limestone, sama dolomite itu kan udah ada juga tuh di tabel. Ada di PPT. Jadi tinggal kalian masukin. Jadi dia nanti di merge karena densitas itu kan sama ya. Salt water, limestone, sandstone, dolomite. Jadi dia nanti dibuat satu tabel yang sama aja, di merge.
untuk semua kedalaman. Nah, udah Cun sampai 15? Oh, berarti ini ya Kak, limestone, sandstone, dolomite sama salt water tuh cuman sekali nulis saja. Iya, karena dia sama. Itu kan dia sebuah apa ya? Udah penentuan gitu, konstantannya dari sana. Kak, Hmm. nanti ini yang ini juga 11 tabel. 11. Iya 11, tapi kan karena salt waternya itu kan nilainya sama ya kamu merge aja 11 itu jadi 1. Siap. Udah, lanjut 16. 16 apa ini? Porositas FDL. Rumusnya apa? Ada kan di ini PPT? Wait. Ada. Porositas FDL di langkah kerja density log. Oke, heeh. Yang PMA Itu ada dikurang rumusnya. PB. Ru MA dikurang Ru B Kurang Ru B per Ru kurang MA Ru P. dikurang Ru F. Iya nggak? Yes. Iya Kak. Oke, terus baru sekarang nomor tabel berapa? Berarti kan sandstone, limestone, dolomite tinggal masukin aja kan Ru MA-nya diubah aja. Berarti nilainya sama. Iya nggak? Yes. Iya. Berarti nilai Berarti dia ini semuanya isinya sama nih. Buat semua kedalaman. Iya. mana ya tadi dia? Iya, karena Ru MA sama. Berarti enggak deng. Ru FDL mana sih? Porositas FDL. Rumusnya Semuanya. I see. Semua kedalaman. Porositas. Semoga lah sama. Enggak dong, beda. Kan dia di sini rumusnya porositas FDL sama dengan densitas matriks dikurangi densitas bulk per densitas matriks dikurangi densitas fluida. Nah, densitas bulk atau Rube kan RHOB yang kalian dapetin tadi. Otomatis nilainya beda-beda. Ya, oke. Kan? Selanjutnya itu porositas FDL Peklay, udah ya. peklay. Mana? Ini. Apa rumus itu? Ru, itu Ru ya, bukan Min Clay, tapi ditambah Ru Clay. Ru. Ru Clay, Rahul. Ru clay. Nah, Ru Clay-nya kan Ru Clay. Ya. Itu 2,6 gram per cm. Oh, semuanya berdasarkan kurva density log. Berarti 2,6 semua nggak sih, Kak? Iya, jadi dia Ru MA, simetriksnya kan udah pasti sama ya nilainya. Dikurangi Ru Clay-nya udah pasti sama. Jadi nilainya cuma 1 di tabel Rube itu. 2,65 apa 2,6, Kak? 2,6, 6 aja. Clay. Jadi Ru Clay-nya 1. Terus sekarang porositas density clay. Yang tabel berapa? 18. 18. Nah, 18. Ada limestone, sandstone, dan dolomite. Let me see. Oke, selanjutnya itu porositas di clay. Nah, itu kan rumusnya Ru MA dikurang Ru Clay per Ru MA dikurang Ru F. yes. Ini Berarti nilainya beda-beda ya, Kak? Nilainya beda-beda. sama dong, kan Ru Clay-nya sama. Yang di clay ini. Iya. Jadi limestone 1 nilai, sandstone 1 nilai, dolomite 1 nilai. Tadi yang Ru Clay, Nah, ini ketikan Ru dingin. Clay ada rumusnya nggak di modul? Ru Clay ya Kak? Kayaknya kemarin itu kalau nggak salah RHOB min ditambah dalam kurung RHOB max dikurang RHOB min. Yep. Apaan? Ru Clay. Oh.
RHOB min ditambah RHOB max dikurang RHOB min. Itu Rukley. Ya nilainya cuma 1 karena sama. Sudah sampai mana sekarang? Berarti 18 sudah ya. Limestone, sandstone, dolomite semuanya sama kan? Heeh. Sekarang 19. Tapi Rukley-nya nanti dicari pakai rumus itu ya, walaupun hasilnya sama semua. Ya, siap. Tadi apa? Rumusnya tadi RHOB min ditambah RHOB max dikurangin RHOB min. Terus sekarang masuk ke porositas FDL core, ya kan? Iya, Kak. Porositas FDL core pada limestone, sandstone, dan dolomite. Nah, rumus FDL core tadi berapa? Porositas kan? Porositas FDL Dikurangi di clay dikurang porositas di clay. dikali. Oh iya, sorry dikali. Berarti nilainya sama atau enggak? Tidak dong. Karena porositas di clay-nya beda-beda. Porositas di clay-nya. Di clay. Ya dong, di clay kan yang ini. Iya kan di clay-nya sama. Hah? Yang beda itu Di clay beda. di clay. Iya, di clay. Porositas di clay kan? Heeh. Porositas di clay itu sama limestone, sandstone, dolomite Iya. nilainya. Nah, yang beda itu kalau dari porositas FDL core itu kan porositas FDL dikurang V clay dikali D clay. Nah, di clay-nya sama. V clay-nya yang beda. Otomatis nilai dari porositas FDL core-nya bakal beda. Mana tadi FDL core ya? Nah, porositas FDL dapatnya dari mana? Porositas FDL dari PMA dikurang Rho, apa Kak Rho ya namanya ya? Iya. Rho MA dikurang Rho B Rho B dikurang Rho Kurang MA MA. dikurang Rho F. Ya, berarti kan porositas FDL core Beda-beda. beda ya. Sama. Bukannya sama, Kak? Beda kan nilai dari apa? Decay-nya kan beda, porositas decay-nya. Ini juga, ini semua sama nggak sih Kak ini? Yang mana? Yang PM Rho MA. Iya, kalau Rho MA jelas sama dong. Kan dia udah ada ketentuannya. Sama. Kan porositas FDL nilainya beda-beda. Porositas decay nilainya sama. Otomatis nilai porositas FDL core-nya ya bakal beda dong, karena kan dia mengalihkan sesuatu yang tidak sama. Nah, nanti dari FDL core itu kalian sum juga per litologi porositas FDL core. Sabar. Bawah lagi. Di sigma gimana, Kak? Sigma Di boy untuk tiap Poro litologi. FDL ya? Iya, porositas FDL core. Correction. Kagak mau dipindahin, Bos. Boy. Nah, Ya udah sih, kamu catat di bawah aja sih di mana. Itu kamu nyatet di mana? Ini kan, ini di Sigma Boy. Bukan itu, porositas FDL core yang bawah. 19, Din. Oh alah, ngobrol dong. Sabar ya. Nah, itu nanti limestone, sandstone, dolomite itu disam. Sigma Boy. Ini yang Sigma. Nah, sekarang yang terakhir ya, tabel terakhir itu adalah nilai porositas. Berapa porositas? Rumusnya 2 sigma core and di core itu bukan, Kak? iya, ditambah Sigma Sigma. porositas FDL core. Dibagi 9. Iya. Itulah kenapa tadi kalian ingat nggak? Kalian ngesum berapa tabel? 2 tabel doang kan? 2. Yang Iya, di tabel 19
sama Ini Di tabel 12. 12. nah itu kan yang dipakai ND kan, porositas N-core, bukan ND core, itu N-core dikali sama Ini FDL. FDL. Jadi dia porositas N-core ditambah sigma FDL core. Itu ada di tabel 19 itu kan, yang porositas FDL core sama sigma N core. Sebelumnya Rube. Iya enggak? Coba scroll ke atas. Sebelum Rube. Wait. Rube mana Rube? Nah, yaitu. Berarti yang di sigma yang ini kan porositas N core yang tabel 12 sama tabel 19. Nah, tabel 12 dan tabel 19 itulah nanti untuk kalian mencari yang di tabel 20. Sigma-sigmanya itu fungsi sigmanya. Oke. Nah, sekarang balik ke laporanmu. Hey, wait. Dah. Udah kan? Itu sampai selesai. Yang langkah pengerjaan itu yang nomor 4, kamu buat sekarang nomor 5. Pokoknya isi sampai tabel 20. Sabar. Isi sampai tabel 20. Nah, jadi langkahnya kalian harus ngedeskripsiin tabelnya itu sampai 20. Oke? Terus 3.2 itu tabulasi aja. 3.2 tabulasi. Iya, jadi isinya tabelmu yang udah kamu cari itu aja. Isi yang satu per tabel isinya tabel. Jadi kan di sini kan cuma ada 3, berarti kita isinya sampai 11 gitu ya? Iya, isi sampai 11 Isi baris sampai 20 kolom. Isi sampai kedalaman 13.700. 13.700 ya. 13.700. Oke. Tabulasi aja, perhitungannya nggak usah. Jadi tabulasi, 3.2 tabulasi. Sekarang masuk ke 3 Yang udah diisikan 4. Kak ini? Hah? Diisi. Iya, jadi 3.3-nya hapus. Oke. Sekarang masuk bab 4. Terus perhitungannya di mana, Kak? Bab 4. Ini analisisnya? Hapus. Oke. Nah, bab 4 bukan penutup. Saya udah langsung mengisi ini tapi. Coba 4.1 hasil perhitungan. Jangan kapital semua ya nanti. Oh ya. Aduh, udah terlalu dibenerin. Nah, hasil perhitungan berarti kamu hasil dari perhitungan kayak misalkan GR Max, bukan. Intinya sama kayak tabel, tapi tabel itu kamu buat perhitungannya. Kayak gini aja nggak sih Kak? Yang mulai dari yang ada rumusnya ini, yang dari Viclay. Enggak, dari GR Max, GR Min, GR Read. Oh, Gini nggak sih, Kak? Oh ya. GR Max-nya berapa, ininya berapa gitu. Jadi nanti kalian buat sampai tabel 20 itu selesai. Dia tuh perhitungannya ada. Perhitungannya tuh per tabel ya, Kak? Iya, tapi yang satu kedalaman aja kan. Misalnya Viclay, kan kalian pakai 13.600 kan. Berarti Viclay sama dengan GR Read dikurang GR Min per GR Max min GR Min sama dengan 40 dikurang 15 per 127 dikurang 15 sama dengan. Kalau kayak gini bisa, Kak? Biar rapi. Kayak gimana? 41.1 perhitungan tabel 1 gini. Kamu terlalu banyak subbab nanti. Tabel 1 terus 4.1.2 perhitungan tabel 2. Ya kan? Ya jangan. Berarti kayak langsung aja. GR Max, GR Min kan. Oke. Itu merupakan hasil perhitungan. Itulah. Enggak, jangan GR Max. Kamu tahu kan kalau sebelum kita ngebuat numbering di bawah subbab itu harus ada inisiasi dulu. Atau harus ada kalimat naratifnya. Oke. Nggak bisa langsung
satu gitu loh. Oke, ini Berikut merupakan hasil perhitungan bla 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 gitu. Karena kalau kerjain tugas akhir juga nanti gitu, misalnya nih 1.2 tujuan, nggak bisa langsung 1.2 tujuan 1 melakukan apa-apa, nggak bisa. Jadi baru berikut merupakan tujuan dari penulisan laporan tugas akhir, baru 1 bla 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 bla, 2 bla 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 gitu. Semuanya kayak gini ya. Setelah habis subbab harus ada kalimat narasinya. Baru nomor 1 itulah kalian jelasin, kalian buat perhitungan sampai tabel itu selesai. Baru nanti 4.2-nya pembahasan. Pembahasannya analisis ya? Isinya. Iya, analisis dan pembahasan. Isinya 4.2 analisis. dan pembahasan. Dan Nah itu, jadi kalian bahaslah itu bla 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 sampai selesai. Oke. Itu kalau bisa kalian ini ya, ya dijelasinnya jangan kalau misalnya paragraf doang, tapi kalian masukin data yang kalian dapat juga, nggak cuma narasi doang. Terus baru bab 5 kesimpulan. Oh, Bab di sini 5 penutup. bab 5. Bab 5 penutup. Ini berarti isinya apa, Kak? Bab 5 penutup, 5.1 kesimpulan. Bab 4-nya apa isinya? Soalnya tadi penutup. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Bahasan. Nanti aku Baru benerin. bab 5-nya. Coba bab 5. Sabar. Bab 5. Penutup. Wait. Baru 5.1 kesimpulan. Oke, 5.1. Seharusnya di sini ya. 5.1. Yes. Kesimpulan. Ya Allah, nanti aku benerin. Oke. Ingat jaraknya berapa? 1,15. Kalau itu spasi, jarak paragraf masuk 1 cm. Berarti coba Andina tunjukin gimana caranya. Gini. Nah ini. Terus gini. Di latar belakang dulu. Ini. Ke bagian 1 latar belakang. Ini. Nah itu kan itu harusnya berapa jaraknya? 1 cm. Iya, geserin. Enggak, bukan kayak gitu. Kamu kasih tab, kamu pencet tab. Wait. Kamu hapus. Tab aja, langsung tab, pencet tab. Kok langsung gitu? Kok gini, Kak? Tab. Lupa aku. Tab itu gini kan? Coba iya, sebenarnya tab itu dia langsung maju ke depan harusnya. Geser aja itunya. Oh, di spasiin. Sampai 1 cm. Nggak bisa spasi. Ini udah 1 belum sih? Udah nih 1. Iya, udah. Nah, kayak gitu ya jadi penulisannya. Jadi di situ kan 1.1 latar belakang. Nah, jarak dari subbab ke kata yang pembukanya ini itu harus 1 cm. Diikuti dengan paragraf-paragraf yang di bawahnya itu juga harus 1 cm. Kayak ini kan tujuan praktikum, berarti padanya harusnya geser ke kiri karena kamu cuma buat 1 baris. Kalau kamu buat 2 baris, baru padanya itu 1 cm. Paham nggak? Coba 1.2 kan tujuan praktikum. Pada, karena kamu hanya membuat 1 baris, ini apa ya, narasinya cuma 1 baris kan? Nah, berarti dia harus ke kiri. Nah, di situ gimana tuh? Tahu ya, intinya sama kayak 1, 2 ini kan, Kak? Nah, kayak gini. Kecuali kamu buat dia sampai 2 baris. Kalau sampai 2 baris baru si padanya itu mulainya di 1 cm. Coba tunjukin, kamu copy aja kalimat asal di atas sampai dia jadinya 3 sampai 2 baris. Maksudnya? Kan itu pada praktikum modul ini kamu cuma buat 1 baris kan? 1 baris nih. Coba nih aku kasih tunjuk. Oh ya itu bla 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 nyampe 2 baris gitu ya. Iya, copy aja kalimat yang di atas.
Oke, Daripada sabar. kamu capek ngetik. Banyak bener coy. Sabar. Nih, misal gini. Nah, ini Ah, misal sorry. Ini hapus sampai latte. 2 baris saja juga. Iya, Sampai iya. 2 baris saja. Oke. Nah, Ya, berarti elah. padanya Dimasukin nyampe 1 senti. jangan di spasi. Ketawa. Di tab. Di Pencet tab tab. gini. Nah, tabnya sekali aja, terus yang atasnya yang kamu geser. Dan di spasi-spasi. Ini kan udah. Rulernya yang kamu mainin. Iya, itunya yang harus ke tempat. Jangan dipencet, Din, ditahan. Tahan sambil ditarik. Si Tahan bola, ini. bukan bola ya, segitiga kebaliknya itu kamu tahan, kamu pencet, kamu tahan terus kamu tarik. Kanan. Nah, itu kayak gitu caranya. Tapi itu kan kamu masih ada spasi kan? Lepas. Oh ya, dah. Gitu Nice. caranya. Oke, sip, mantap. Thank you. Itu kalau 2 sampai 2 baris mulainya di 1 senti, kecuali kalau dia cuma 1 baris dia ke kiri. Apalagi yang mau ditanyain? Berarti kesimpulannya tabulasi tinjauan pustakanya pakai Kak, ini kan aku ambil dari template ya. Terus bawahnya emang udah langsung ada isi ini, berarti ini untuk modul 2 gitu. Maksud buat modul ke selanjutnya gitu. Atau satu file satu modul? Di satu file satu modul. Oh, kirain langsung udah digabungin. Tinjauan pustakanya pakai subbab ya. Tinjauan pustaka pakai subbab. The hell. Ya. Oke. Nggak boleh paragraf doang. Dia harus ada 2.1. Well logging 2.2. Ini ternyata beda ya Kak sama template-nya well test. Well test pakai subbab juga? Oh alah. Emang kamu lupa? Tapi aku pakai sih. Aku kira. Pakai, makanya bisa bagus nilainya. Kalau nggak pakai jelek nilaimu itu. Subbab. Oke, mantap. Apalagi yang mau ditanyain? Berarti tidur aku pun. kesimpulannya tabulasi ini tabel doang. Habis itu ini perhitungan, langsung pembahasan, terus ini kesimpulan dan penutup. Daftar pustaka selesai. Dah gitu kan Kak? Iya. Kalau gitu ketik harusnya cepet loh kalian. Tulis tangan yang bikin males tuh. Satu tabel, satu kertas, satu landscape. Satu tabelnya nanti kalian buat landscape ya, jangan potret. Nanti. Satu tabel berarti satu lembar aja. Ya enggak. Kayaknya itu ya 20 tabel itu jadi 2 halaman. Oh. Kan itu kalian buat 20 tabel kan? Itu tabel itu halaman pertama dia cukup sampai rube. Terus halaman kedua dari ini tuh Kakak kayak putus-putus. Enggak. Iya, mutus. Oh, berarti kita tuh kayak bikin memanjang sampai 20 gitu ya, Kak ya? Ya, yang 20-nya pindah, misalnya 10 itu yang di lembar pertama, yang 11 sampai 20-nya di lembar kedua. Oke, siap. Aku kira ngikutin kayak ini 1 sampai 8, 1 sampai 15, ternyata ngikutin. Enggak, itu kan karena ini nggak kan. Muat. Iya. Con. Dah, ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau dari aku cukup. Kalau dari teman-teman, bagaimana teman-teman sekalian? Semangat teman-temanku. Jangan lupa besok asistensi. Jam 8 malam juga. Besok asistensi jam berapa, Kak?